Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Dompu tahun 2021 Angkatan 26 Kelompok 3B akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis isu kontemporer. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3B. Yang pertama, Wahyuni Esaka Putri AMD KL. Yang kedua, Luh Putulisa Apriani AMD KEP. Yang ketiga, Samsi Daryati AMD Gizi. Yang keempat, Rizka Amelia Ulfah AMD KEP. Kelima, Miftahul Nurjulaini AMD KEP. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini, sehingga solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Dari hasil diskusi, kami menemukan 4 buah isu. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat vaksinasi untuk jangka panjang. Yang kedua, masih tingginya angka penolakan pemakaman jenazah COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan oleh pihak keluarga. Yang ketiga, masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan COVID-19. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang teknik-teknik analisis isu. Nah, untuk teknik-teknik analisis isu, kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teknik analisis isu. Yang kedua, analisis kesenjangan atau gap analisis. Dan yang ketiga, teknik tapisan isu. Nah, untuk teknik analisis isu, kita bagi lagi menjadi 3. Di sini bisa kita gunakan yang pertama itu mind map, yang kedua fishbone diagram, kemudian yang ketiga analisis SWOT. Dan untuk teknik tapisan isu dibagi lagi menjadi 2. Itu bisa kita gunakan APKL, di mana A-nya itu aktual, seberapa hangatnya isu itu, kemudian P-nya itu problematik, menarik atau tidaknya isu itu kita bahas, kemudian K itu halayak, apakah isu itu menyangkut banyak orang atau tidak, kemudian layak, L-nya itu layak, ini isu itu layak apa tidak kita bahas. Kemudian yang kedua bisa kita gunakan teknik tapisan isu USG, di mana U-nya itu urgennya, seberapa mendesaknya isu ini harus kita bahas. Kemudian S-nya itu serius, seberapa seriusnya isu ini harus kita bahas. Kemudian growth, yaitu apa kemungkinan buruknya jika isu ini tidak segera kita bahas. Pada slide kali ini, kita akan coba menganalisis isu dengan menggunakan teknik analisis APKL. Nah, dari keempat isu yang telah kita pilih, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat vaksinasi untuk jangka panjang. Yang kedua, masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan COVID-19. Yang ketiga, masih tingginya angka penolakan pemakaman jenazah COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan oleh pihak keluarga. Dan yang terakhir, tentang kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, dari keempat isu tersebut, setelah kita analisis dengan menggunakan teknik analisis APKL, diperoleh poin untuk isu pertama kita peroleh poin 19, untuk isu kedua kita peroleh poin 20, untuk isu ketiga
kita peroleh poin 17. Dan untuk isu yang terakhir, total poinnya ada 18. Nah, setelah itu kita tentukan prioritas isunya. Dari total poin tersebut, kita tentukan untuk prioritas pertama, yaitu ada pada isu kedua, yaitu tentang masih rendahnya kepercayaan masyarakat tentang keberadaan COVID-19. Untuk prioritas kedua, ada pada isu pertama, yaitu tentang kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat vaksinasi untuk jangka panjang. Untuk prioritas ketiga, ada pada isu keempat, yaitu tentang kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang PPKM. Dan yang terakhir atau prioritas keempat, ada pada isu ketiga, yaitu tentang masih tingginya angka penolakan pemakaman jenazah COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan oleh pihak keluarga. Pada slide kelima ini akan dilakukan teknik analisis menggunakan metode USG. Metode USG ini berdasarkan identifikasi isu menggunakan APKN yang sebelumnya. Terdapat 3 isu yang memenuhi kriteria, antara lain pertama, masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan COVID-19. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat vaksinasi untuk jangka panjang. Dari ketiga isu ini akan dilakukan teknik analisis menggunakan USG. USG ini yang artinya U urgent, seberapa mendesaknya isu tersebut harus segera dibahas. Yang kedua, S serius, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas. Dan akibat yang ditimbulkan dengan penundaan pemecahan masalah tersebut. G growth, seberapa kemungkinan masalah penyebab isu ini akan semakin memburuk apabila dibiarkan. Dari ketiga isu tersebut, di sini dapat dilihat yang mendapatkan prioritas utama adalah isu masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan COVID-19. Di sini dengan total urgent, serius, growth masing-masing mendapatkan nilai 5, jadinya jumlahnya adalah 15. Dan sementara isu-isu yang lain mendapatkan nilai 12 dan 13. Dari isu utama, masih rendahnya kepercayaan masyarakat akan kebenaran adanya COVID-19 ini, ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Pertama, banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ini kita bisa lihat ketika dilakukan razia masker, banyak sekali masyarakat yang ditemukan tidak memakai masker. Yang kedua, meningkatnya kasus COVID-19 dari waktu ke waktu. Kita bisa melihat baik dari media elektronik, media cetak, dan di sekitar kita, bagaimana kasus COVID-19 ini dari waktu ke waktu terus bertambah bahkan merenggut nyawa. Yang ketiga, banyak keluarga pasien mengambil paksa jenazah di rumah sakit, bahkan menghadang mobil ambulan dan mengambil paksa jenazah di jalan raya. Contoh-contoh ini yang bisa kita lihat dari beberapa media di berbagai daerah, termasuk salah satunya di NTB. Hal ini sangat kerap terjadi. Yang keempat, banyak masyarakat tidak mau divaksin. Dari isu utama ini, masih rendahnya kepercayaan masyarakat akan kebenaran adanya COVID-19 memiliki penyebab-penyebabnya. Adapun penyebabnya antara lain pertama, masyarakat menganggap virus corona adalah penyakit biasa seperti penyakit flu dan ispa lainnya. Yang kedua, masyarakat menganggap virus corona adalah hasil dari konspirasi pemerintah. Yang ketiga, banyak sekali berita-berita hoaks yang beredar di masyarakat tentang COVID-19 ini. Data perkembangan kasus COVID-19 dan data vaksinasi di Indonesia. Gambar pertama menunjukkan gambar perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia per tanggal 23 Juli 2021. Dari kasus yang terkonfirmasi positif, adanya penambahan sebanyak
49.071 kasus, sehingga total jumlah kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 adalah 3.082.410 kasus. Sedangkan kasus sembuh adanya penambahan sebanyak 38.988 kasus, sehingga total kasus sembuh yang ada di Indonesia per tanggal 23 Juli sebanyak 2.431.911 kasus. Kasus meninggal adanya penambahan per 23 Juli juga kasus meninggal sebanyak 1.566 kasus, sehingga total kasus meninggal sebanyak 80.598 kasus. Untuk kasus COVID-19 yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu sebanyak 18.397 kasus yang terkonfirmasi positif. Di antaranya, kasus yang dirawat sebanyak 2.443 kasus, kasus sembuh 15.297 kasus, sedangkan kasus yang meninggal sebanyak 657 kasus. Gambar ketiga yaitu capaian vaksinasi COVID-19 di Indonesia, yaitu data yang diambil dari websitenya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per tanggal 24 Juli 2021. Adapun sasaran vaksinasi di Indonesia sebanyak 208.265.720 orang atau sasaran, yang terdiri dari tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan, dan masyarakat umum. Capaian vaksinasi dosis 1 yaitu baru 21,18% atau sebanyak 44.107.926 orang. Sedangkan untuk capaian vaksinasi dosis 2 baru 8,39% atau sebanyak 17.475.996 orang. Nah, dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa masih jauhnya capaian-capaian vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua dari sasaran atau dari target yang diharapkan. Untuk gambar yang keempat, yaitu capaian vaksinasi COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, data per tanggal 24 Juli tahun 2021. Sasaran vaksinasi di Nusa Tenggara Barat sebanyak 3.910.638 orang, yang terdiri dari tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan, dan masyarakat umum. Adapun capaian vaksinasi dosis 1 yaitu baru 14,26% atau sebanyak 557.467 orang. Sedangkan untuk capaian vaksinasi dosis 2 semakin kecil angkanya, yaitu sebanyak 5,19% atau sejumlah 202.676 orang.
Nah, dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa capaian vaksinasi di Provinsi NTB masih sangat jauh dari yang diharapkan, sangat tidak memenuhi target. Dari isu masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan COVID-19, adapun rekomendasi upaya pencegahan atau antisipasi dan penyelesaian isu, kami di sini membagi hal tersebut menjadi 2 upaya. Yang pertama, diharapkan kepada Kemenkes, Dinkes Provinsi maupun Dinkes Kabupaten Kota agar meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang COVID-19. COVID-19 adalah nyata dan sangat berbahaya bagi diri dan keluarga jika tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Mengingat di daerah-daerah pelosok, tidak semua orang membuka dan mengakses media sehingga memperoleh informasi terbaru tentang COVID-19 yang dimana sama-sama kita ketahui angka kematian karena COVID-19 semakin meningkat, khususnya di negara Indonesia. Sehingga disitulah peran Kemenkes untuk mensosialisasikan tentang COVID-19. Yang kedua, peranan media elektronik maupun media cetak untuk memberikan informasi yang akurat, sehingga masyarakat terhindar dari berita hoaks dan masyarakat harus lebih selektif mengkonsumsi berita yang beredar. Itulah hasil identifikasi dan analisis isu global tentang masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.